Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita kembali dengan pelajaran IPS, yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN. Faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Apa sih yang disebut dengan kerjasama ASEAN? Yaitu bentuk hubungan kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, yaitu untuk memajukan kerjasama yang saling membantu dan saling menguntungkan. Tadi sudah dikatakan bahwa organisasi ASEAN tadi adalah merupakan kerjasama yang antara negara satu dengan negara lain yang saling menguntungkan dan saling memenuhi kebutuhan. Di sini ada faktor pendorong berdasarkan persamaan. Yang pertama yaitu persamaan geografis, keadaan geografis. Di sini adalah negara yang terletak di suatu wilayah yang memiliki kondisi geografis yang sama, sering mengadakan kerjasama untuk kepentingan wilayah masing-masing negara anggotanya. Contohnya ASEAN. ASEAN ini kepanjangannya adalah Association of Southeast Asian Nations, yang anggotanya tadi sudah disebutkan berkali-kali atas negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua yaitu persamaan sumber daya alam yang dimiliki. Sumber daya alam negara ini antar negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama. Contohnya yaitu negara yang penghasil minyak, yaitu namanya OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Yang ketiga, kesamaan agama. Adanya persamaan agama ini juga dapat mendorong beberapa negara untuk bergabung dalam suatu organisasi. Misalnya yaitu OKI, singkatan dari Organisasi Konferensi Islam. Ini adalah organisasi yang anggotanya negara-negara Islam tergabung dalam OKI. Kemudian contohnya yaitu peristiwa pembakaran Masjidil Aqsa di Yerusalem. Ini adalah dilakukan oleh Israel. Yang keempat, kepentingan politik. Negara yang punya kebersamaan kepentingan politik itu pun juga dapat mendorong suatu negara melakukan kerjasama. Contohnya adalah NATO, singkatan dari North Atlantic Treaty Organization. Ini adalah negara-negara di Atlantik Utara. Negara-negara yang tidak memihak pada blok manapun, barat ataupun timur, ini juga membentuk kerjasama dalam organisasi non-blok, yaitu GNB, gerakan non. Tadi adalah yang pertama faktor pendorong, sekarang faktor pendorong berdasarkan perbedaan. Yang pertama tadi adalah berdasarkan persamaan. Sekarang faktor berdasarkan perbedaan. Di sini, di samping persamaan bisa mendorong munculnya suatu kerjasama, perbedaan ini pun juga bisa mendorong munculnya kerjasama. Negara-negara yang berbeda sumber daya yang dimiliki akan juga bisa menjalin kerjasama supaya dapat saling melengkapi kekurangan yang ada di dalam negerinya. Contohnya adalah Indonesia merupakan penghasil kopi dan coklat, menjalin kerjasama dengan negara yang merupakan negara industri. Yang kedua yaitu perbedaan jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini pun juga bisa mendorong timbulnya suatu kerjasama. Hal ini berkaitan dengan sasaran pasar suatu produk dengan jumlah penduduk yang besar. Kemudian selanjutnya di sini merupakan potensi bagi suatu negara yang ingin memasarkan produk di negaranya. Yang ketiga yaitu perbedaan kebudayaan. Kebudayaan yang berbeda ini juga bisa masing-masing negara, maksudnya kebudayaan yang berbeda di masing-masing negara ini juga bisa menjadi pendorong kerjasama. Contohnya adalah Indonesia dengan Brunei Darussalam, yaitu dalam kebudayaan seni. Yang keempat, perbedaan kepentingan ekonomi dan politik. Meskipun terjadi perbedaan kepentingan ekonomi dan politik suatu negara, di sisi lain tetap ingin menjalin kerjasama antara negara, yaitu contohnya Indonesia dengan Amerika. Terima kasih kepada anak-anakku semua yang telah memperhatikan tayangan dari Ibu berikut ini. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.